Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, masing-masing kita memiliki prioritas hidup. Ada yang ingin sukses dalam berbisnis terlebih dahulu. Ada juga yang ingin segera membangun keluarga. Nah, sebagai seorang beriman, khususnya beriman Kristiani, apa prioritas hidup kita? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini dalam bacaan Injil, kita mendengarkan nyanyian pujian dari Bunda Maria kepada Allah yang Maha Kuasa. Kidung ini merupakan nyanyian atas rasa syukurnya kepada Allah dan ungkapan kepercayaan yang penuh kepada Allah. Maria mengalami dan merasakan kuasa Allah dalam hidupnya yang begitu besar. Dan ia meyakini bahwa dengan kuasa Allah ia mampu melewati segala rintangan dalam hidupnya. Terlebih ketika Allah memilihnya menjadi Bunda Tuhan. Ada tanggung jawab berat yang dipikul oleh Bunda Maria saat mengandung Yesus. Apalagi pada saat itu Maria masih bertunangan dengan Yusuf, atau dengan kata lain belum menikah. Akan tetapi dengan kepercayaan yang penuh
Ia mengambil sebuah sikap yang menakjubkan dengan mengucap syukur atas kasih Allah kepadanya dengan memilih dia menjadi bunda Allah. Di dalam hidup kita, saudara-saudariku yang terkasih, yang penuh dengan lika-liku ini, kerap kali kita lupa akan Tuhan. Kita lalai dan bahkan meninggalkan Tuhan dalam hidup kita dengan alasan mengejar harta duniawi dan kenikmatan duniawi yang ditawarkan kepada kita. Kita seolah-olah lupa dari mana asal semuanya itu, dan mungkin menganggap bahwa segala harta dan kenikmatan duniawi yang kita miliki berasal dari kekuatan kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa pada dasarnya kita adalah insan yang lemah, insan yang penuh dengan kekurangan, yang membutuhkan belas kasih Allah dalam hidup kita. Kita selalu berjuang untuk membahagiakan diri kita dan sesama lewat harta duniawi. Tetapi kita tidak pernah berjuang membahagiakan Allah dengan ucapan syukur kita atas segala pemberiannya. Dalam hal ini bukan berarti Allah tidak bahagia atau kurang bahagia apabila kita tidak memberikan ucapan syukur kepadanya. Tetapi yang dituntut adalah kesadaran diri kita untuk memuji dan memuliakan Allah dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita dapat bercermin kepada Bunda Maria yang merupakan teladan kita dalam mengikuti Kristus. Bunda Maria yang selalu mengucap syukur kepada Allah walaupun sedang mengalami masa-masa sulit. Maria selalu mengingat Allah dalam hidupnya dan memprioritaskan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Kita pun dapat berbuat demikian. Selalu bersyukur kepada Allah meski sedang bahagia, meskipun sedang berduka. Selalu kita ingat Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah dan pada akhirnya nanti akan kembali kepada Allah. Maka pada sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk mampu mengambil sikap bijak dalam hidup kita dengan selalu mengucap syukur kepada Allah atas segala rahmat-Nya dan terlebih memprioritaskan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Bukan hal duniawi. Dunia memang nikmat, namun sadarlah bahwa kasih Allah lebih nikmat dari apapun yang ada di dunia ini. Allah yang Maha Kasih, kami mengetahui bahwa kerap kali kami lemah dan tidak taat kepadamu dengan melupakan Engkau, Sang Pemberi rahmat dan kehidupan bagi setiap insan. Bantulah dan bahariwilah hati kami agar kami mampu untuk selalu mengucap syukur kepadamu seperti hamba-Mu Bunda Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh
dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.